adik-adik, kembali lagi. Perkenalkan, nama saya Miranda Indasari PR Tobing, NIM A1D1190034. Saya merupakan salah satu mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Jambi. Saya merupakan mahasiswi semester 2. Nah, pada kali hari ini saya akan memaparkan materi kelas 2 semester 2 bab 4, yaitu kedudukan dan peran keluarga. Nah, tujuan saya dalam pembuatan video kali ini untuk memberitahu kepada adik-adik sekalian apa-apa saja peran-peran kita dalam keluarga dan bagaimana silsilah keluarga kita. Lalu apa itu kedudukan anggota keluarga. Nah, selamat menyaksikan. Baiklah, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu kedudukan dan apa itu peran. Kedudukan merupakan suatu hal yang diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Nah, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Nah, kedudukan sama dengan status. Nah, kedudukan anggota keluarga ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Baiklah, kita tulis. Ada ayah, ibu, dan anak. Kedudukan ayah yaitu sebagai kepala rumah tangga atau ayah, kedudukan seorang ayah yaitu sebagai kepala keluarga. Ia bertugas untuk mencari nafkah dan menafkahi ibu kita dan anak-anaknya termasuk kita. Ayah diwajibkan untuk bekerja agar bisa mensejahterakan keluarganya. Ayah bekerja keras demi keluarga kecilnya. Kedudukan ayah merupakan kedudukan tertinggi di dalam suatu keluarga kecil. Lalu ada ibu. Ibu merupakan hati rumah. Ibu memiliki kedudukan kedua setelah ayah. Ibu bertugas untuk mendidik, merawat, menjaga, melindungi keluarganya, yaitu ayah dan anak-anaknya. Tugas ibu tidaklah ringan, sebab setiap pagi beliau harus bangun terlebih dahulu sebelum ayah dan anak-anaknya. Ia bertugas memasak, mencuci, lalu mendidik anak-anaknya, mengajarkan anak-anaknya kedisiplinan dan lain-lainnya. Lalu ada juga kedudukan seorang anak. Anak merupakan buah hati dari ayah dan ibu. Anak bertugas untuk menjaga, melindungi, menghormati, serta harus bisa membantu kedua orang tuanya. Nah, bagi adik-adik semua, adik-adik harus menghormati kedua orang tua adik-adik ya. Adik-adik semua, orang tua merupakan orang yang harus kita hormatin dan kita hargai sebab mereka berdua telah berjasa melindungi dan merawat serta menjaga kita sejak kita dari kecil. Lalu ada juga silsilah dalam keluarga. Nah, di sini ada tidak yang tahu tentang silsilah keluarga di dalam keluarganya? Ya, silsilah dalam keluarga bisa kita gambarkan sebagai pohon keluarga, di mana ada kakek, nenek, lalu hadirlah seorang ayah, kemudian ada kakek nenek yang dari ibu, lahirlah ibu, kemudian ayah dan ibu menjadi satu, kemudian lahirlah kalian sebagai anak-anaknya. Kita gambarkan ya contohnya. Adik-adik semua, ini merupakan contoh silsilah dalam keluarga.
Nah, di saat kakek dan nenek menikah, lahirlah paman dan bibi, yaitu saudara dari ayah. Kemudian ada juga kakek dan nenek dari ibu. Lahirlah paman dari ibu, yaitu saudara laki-laki ibu. Kemudian ayah dan ibu menikah dan lahirlah kalian sebagai anak-anaknya. Bisa kita contohkan namanya Rudy dan Mira. Nah, ini merupakan contoh silsilah dalam keluarga. Nah, dari sini adik-adik semua sudah paham kan apa itu silsilah? Yaitu urutan dalam keluarga kita gitu. Nah, urutan dalam silsilah keluarga kita. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari materi peran anggota keluarga. Nah, peran anggota keluarga ini berbeda-beda antara peran ayah, ibu, dan anak. Nah, peran seorang ayah yaitu mencari nafkah untuk menafkahi istri dan anak-anaknya dan untuk mensejahterakan kehidupan keluarga kecilnya. Lalu, peran seorang ibu yaitu untuk merawat, menjaga, mendidik anak-anaknya serta suaminya. Dan ada juga peran seorang anak. Nah, peran seorang anak ini yaitu untuk menghormati, menyayangi, dan juga membantu kedua orang tuanya semampu mereka. Adik-adik semua bisa kok membantu orang tua di rumah, seperti menyapu, memasak, dan juga ada loh cara yang membantu orang tua simple, yaitu dengan cara di saat kita bermain, setelah bermain kita bisa merapikan mainan kita sehingga ibu kita tidak merasa lelah merapikan rumah. Dan ada juga perubahan peran dalam keluarga. Nah, adik-adik sekalian, tahu tidak apa maksud dari perubahan peran dalam keluarga? Ya, benar sekali. Perubahan peran dalam keluarga itu bisa kita contohkan seperti Rudy merupakan anak pertama dari ayah dan ibu. Rudy dulu waktu kecil dia merupakan berstatus seorang anak. Kemudian dia berubah setelah dia dewasa, dia berstatus menjadi seorang ayah. Sebab seseorang akan mengalami perubahan sesuai usia. Dan perubahan peran ini merupakan perubahan sama juga dengan perubahan status. Jadi, seseorang akan mengalami perubahan dikala dia sudah bertambah usianya. Nah, Rudy dulunya seorang anak dari ayah dan ibu, namun dia akan berubah perannya setelah dia menginjak usia dewasa. Nah, di sana Rudy akan memiliki peran mencari pekerjaan, menafkahi keluarganya di saat dia telah dewasa. Nah, adik-adik semua sudah paham kan tentang apa itu kedudukan dan peran keluarga? Baiklah, itulah materi yang saya paparkan pada hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari video yang saya lakukan. Saya akhiri, terima kasih.